Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan saya Alvina Zakatul A'la dari program studi D3 Rekam Medis Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Malang. Di sini saya akan memenuhi tugas dari anatomi dan fisiologi sistem muskuloskeletal dengan dosen pembimbing Bapak Hendy Didiharto, SK Nurse MPD. Sistem muskuloskeletal. Muskuloskeletal terdiri dari kata muskulo yang berarti otot, skeletal yang berarti tulang. Muskulo atau muskular adalah jaringan otot-otot tubuh, sedangkan skeletal atau osteo adalah tulang kerangka tubuh. Sistem muskuloskeletal merupakan penunjang bentuk tubuh dan bertanggung jawab terhadap pergerakan. Organ-organ dari sistem muskuloskeletal ada 8. Yang pertama muskulo atau muskel, otot. Yang kedua skeletal atau skeleton, tulang. Sendi, tendon, ligamen, bursai, fascia, dan yang terakhir kartilago atau tulang. Nah, yang pertama yang akan kita bahas adalah tulang. Tulang adalah jaringan yang paling keras di antara jaringan ikat lainnya yang terdiri atas hampir 50% air dan bagian padat. Selebihnya terdiri dari bahan mineral terutama kalsium kurang lebih dari 67% dan bahan seluler 33%. Tulang juga mempunyai beberapa fungsi, yaitu yang pertama mendukung jaringan tubuh dan memberikan bentuk tubuh. Kedua, melindungi organ tubuh seperti jantung, otak, paru-paru, dan jaringan lunak. Yang ketiga, memberikan pergerakan atau otot berhubungan dengan kontraksi dan pergerakan. Yang keempat, membentuk sel-sel darah merah di dalam sumsum tulang. Dan yang terakhir, menyimpan garam-garam mineral atau kalsium, fosfor, magnesium, dan fluor. Selanjutnya adalah komposisi dari tulang. Yang pertama ada matriks tulang, terdiri dari 20% air, 20% protein, dan 60% mineral. Yang kedua, membran tulang mengandung osteoblast dan osteoklast yang berperan dalam pertumbuhan, perbaikan, dan mempertahankan fungsi tulang. Dan yang terakhir ada sel tulang. Osteoblast adalah salah satu sel yang membuat tulang baru saat tubuh bertumbuh. Osteoblast jika terkumpul membentuk materi fleksibel yang disebut osteoid yang menyatukan mineral sehingga menjadi keras dan kuat. Selanjutnya kita akan membahas klasifikasi tulang. Klasifikasi tulang terdiri dari 5 jenis. Yang pertama tulang panjang atau long bones, biasanya berfungsi sebagai pengungkit atau pengangkat beban, terdapat pada tulang anggota gerak atas dan bawah. Yang kedua, tulang pendek atau short bones, berbentuk kuboidal atau kubus, contohnya tulang pada pergelangan tangan atau carpals dan kaki tarsals. Yang ketiga, tulang pipi atau flat bones, permukaannya luas, biasanya berfungsi untuk melindungi organ dan tempat melekatnya otot. Yang keempat, tulang tidak beraturan atau irregular bones, bentuk, ukuran, dan permukaannya bervariasi. Contohnya, tulang belakang atau vertebrae, sacrum, coccyx, dan temporal. Dan yang terakhir ada tulang sesamoid, merupakan tulang kecil di sekitar tulang yang berdekatan dengan persendian dan didukung oleh tendon dan jaringan fasial. Nah, setelah menjelaskan tulang, di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang kartilago atau tulang rawan. Tulang rawan terdiri dari serat-serat yang dilekatkan pada gelatin kuat, tetapi fleksibel dan tidak bervaskular. Macam-macam tulang rawan ada 3. Yang pertama, tulang rawan hyalin, yaitu matriks mengandung serat kolagen dijumpai di ujung tulang rusuk. Yang kedua ada tulang rawan elastin, serupa dengan tulang rawan hyalin, tetapi lebih banyak serat elastin yang menggumpal pada dinding lakuna yang mengelilingi kondrosit di daun telinga.
Yang terakhir ada fibrokartilago. Matriksnya tersusun kasar dan tidak beraturan, terletak di cakram tulang belakang. Untuk selanjutnya, saya akan sedikit menjelaskan tentang ligamen atau simplai. Ligamen adalah suatu susunan serabut yang terdiri dari jaringan ikat. Keadaannya kenyal dan fleksibel. Ligamen menghubungkan tulang dengan tulang lainnya dan mempertahankan stabilitas. Ligamen pada daerah tertentu melekat pada jaringan lunak untuk mempertahankan struktur. Contoh ligamen ovarium yang melalui ujung tuba ke peritoneum. Selanjutnya ada faskia. Faskia adalah suatu permukaan jaringan penyambung longgar yang didapatkan langsung di bawah kulit. Sebagai faskia superficial atau pembungkus tebal, jaringan penyambung fibros yang membungkus otot, saraf, dan pembuluh darah. Fungsi utama sebagai pembungkus, pelekat, serta pemisah antara otot-otot serta organ-organ internal. Yang kelima, ada bursai. Bursai adalah kantong kecil dari jaringan ikat di suatu tempat di mana digunakan di atas bagian yang bergerak. Fungsi sebagai bantalan di antara tulang dan tendon agar tulang, sendi, dan otot tidak bergesekan satu sama lain saat bergerak. Next, selanjutnya ada tendon. Tendon adalah ikatan jaringan fibros yang padat yang merupakan ujung dari otot yang menempel pada tulang. Fungsi tendon yaitu membantu memungkinkan pergerakan tubuh yang bebas dan fleksibel seperti berlari, melompat, berjalan, mengangkat, menari, dan kegiatan fisik lainnya yang dapat dilakukan tendon. Untuk pembahasan selanjutnya ada sendi atau tempat persambungan dua tulang. Sendi memiliki berbagai jenis, di antaranya yang pertama sendi sinatrosus atau fibros. Tulang pada sendi ini berdekatan satu sama lain dan dipisahkan oleh jaringan ikat fibrosis. Kemudian ada sendi ampiartrosus atau cartilaginous. Tulang pada sendi ini biasanya disambungkan dengan jaringan ikat hyalin cartilage atau fibrocartilage. Contoh, sendi antara tulang iga atau costa dan sternum. Dan yang terakhir ada sendi diartrosis atau sinovial. Sendi yang bisa melakukan gerakan bebas. Gerakan bebas bisa dilakukan karena pada kedua ujung pangkal tulang tidak dihubungkan dengan jaringan sehingga tulang bisa bergerak bebas. Ini contohnya seperti sendi engsel, sendi peluru. Itu termasuk ke dalam sendi diartrosis. Saya akan sedikit membahas ataupun menjelaskan tentang otot atau muskulu. Otot merupakan jaringan yang berfungsi sebagai alat gerak aktif. Fungsi otot diantaranya yang pertama, menghasilkan gerakan rangka, dua, mempertahankan sikap dan posisi tubuh, yang ketiga, melindungi organ vital, dan yang terakhir, menopang jaringan lunak. Jenis-jenis otot ada tiga. Pertama, otot polos merupakan otot yang bekerja tanpa kita sadari atau kehendaki. Otot polos bekerja atas perintah otot dan kebutuhan tubuh. Selanjutnya ada otot jantung. Otot jantung merupakan penyusun dinding jantung yang berfungsi memompa darah baik menuju jantung maupun sebaliknya, sehingga terjadi sirkulasi darah. Dan yang terakhir, otot rangka adalah jaringan otot yang melekat pada tulang manusia. Nah, itu dia teman-teman sedikit penjelasan dari saya tentang sistem muskuloskeletal. Jadi di sistem muskuloskeletal terdapat organ-organ yang diantaranya muskulo atau muskel, otot, tulang, sendi, tendon, ligamen, bursai, faskia, dan tulang rawan. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih dan sampai jumpa.